Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Indonesia hebat? Tetap sehat dan semangat belajar ya. Mari kembali bersama Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan latihan mengerjakan soal ujian sekolah. Ada 20 soal yang disajikan. Kalian kerjakan dengan tepat ya. Tulis jawabannya di kolom komentar dan kita akan bahas jawaban kalian di pertemuan selanjutnya. Semoga mendapat nilai terbaik. Bacalah kutipan tajuk rencana berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Usaha yang keras dari Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan dan memberi layanan terbaik bagi warganya terus dilakukan. Masih terkait dengan rekayasa peraturan untuk mengurangi kemacetan, alasan dikeluarkan aturan pembatasan kendaraan roda 2 atau motor melintas di jalan-jalan utama seperti Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman pada jam-jam tertentu. Untuk uji coba, Pemprov memilih jalan yang sejajar dengan jalur koridor busway Blok M Kota. Selain dapat mengurangi kemacetan, pembatasan sepeda motor di ruas jalan tertentu diharapkan dapat mengurangi volume sepeda motor yang pertumbuhannya semakin pesat dibandingkan jenis kendaraan lainnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengurangi tingkat kecelakaan yang disebabkan pengguna sepeda motor. Namun, kita juga mengingatkan agar berbagai kebijakan yang akan diterapkan mesti dikaji ulang lebih cermat dan mendalam, agar tidak menimbulkan ekses-ekses yang justru dapat membuka persoalan baru. Opini penulis dalam tajuk rencana tersebut adalah A. Berbagai kebijakan yang diharapkan mesti dikaji lebih cermat dan mendalam. B. Uji coba pembatasan kendaraan roda 2 dilakukan di jalur koridor 1 busway. C. Pembatasan sepeda motor diharapkan dapat mengurangi volume sepeda motor. D. Usaha Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan lalu lintas harus terus dilakukan. E. Pemprov DKI mengeluarkan aturan pembatasan kendaraan roda 2 di jalan-jalan utama. Baik, kita lanjut soal nomor 12. Keberpihakan penulis dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah A. Pejalan kaki. B. Pemprov DKI. C. Pemerintah pusat. D. Pengendara motor. E. Pengguna busway. Bacalah kutipan novel berikut. Mendengar ucapan saya itu, mukanya kembali tenang dan ia berkata, "Saya akan menerangkan kepada Tuan sebab-sebab saya bersedih hati. Akan saya paparkan satu persatu, sebagaimana berkata-kata dengan hati saya sendiri. Memang, saya harap Tuan simpan cerita perasaan saya ini selama saya hidup." Ia termenung, kira-kira 2 atau 3 menit. Di antara gemuruh suara manusia yang hampir sunyi di dalam Masjidil Haram itu. Di antara doa beribu-ribu makhluk yang sedang berangkat ke langit ke hadirat Tuhan, sahabatku itu mengumpulkan ingatannya. Awan gelap yang menutup keningnya hilanglah dari sedikit ke sedikit. Setelah itu ia menarik napas panjang, seakan-akan mengumpulkan ingatan yang tercerai-berai, dan ia pun
memulai perkataannya. Soal nomor 13. Makna lambang atau simbol awan gelap pada kutipan novel tersebut adalah A. Kesedihan, B. Kebingungan, C. Kemurungan, D. Kepanikan, E. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Cermati teks gurindam berikut. Hendaklah memegang amanat, buanglah hianat. Amanat yang terkandung dalam gurindam tersebut adalah A. Orang yang suka berkhianat adalah tidak amanah. B. Hendaklah selalu memegang amanat yang diberikan. C. Jadilah orang terpercaya dan takkan berkhianat. D. Jangan suka berkhianat karena tidak akan dipercaya lagi. E. Tak perlu mempercayai orang yang berkhianat dan tidak amanah. Sudah dijawab ya? Kita lanjutkan soal nomor 15. Titik-titik. Cari guru tempat belajar supaya jangan sesal kemudian. Lari kesampiran yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Selamat pagi, selamat belajar. Selamat malam, selamat tidur. B. Ke hulu membuat pagar, jangan terpotong batang durian. C. Kita ini sudah bersahabat, janganlah lupa dengan kenangan. D. Tidak ada sahabat yang jahat, hanya saja ada yang hilaf. E. Marilah makan acar agar gorengan terasa nikmat. Soal nomor 16. Bacalah dua pantun berikut. Pantun 1. Orang naik menjerat rusa. Rusa digulai, diberi sambal. Orang baik ingat usia. Usia dipakai mencari bekal. Pantun 2. Daun terap di atas dulang. Anak udang mati ditubah. Dalam kitab ada terlarang. Yang haram jangan dicoba-coba. Persamaan isi pantun tersebut adalah A. Terdapat pesan moral. B. Termasuk pantun duka cita. C. Menceritakan kehidupan manusia. D. Merupakan di dalamnya sebuah nasihat. E. Mengingatkan orang yang menjelang ajal. Kutipan cerpen berikut untuk soal nomor 17 dan 18. Dengarkan dengan seksama. Bahkan, ibu bersedia pergi kepada apa yang disebut orang-orang pintar, dari satu pulau ke pulau lain. Padahal, ibu begitu membenci pada ilmu mistik. Ibu tidak percaya pada semua yang tidak masuk akal. Namun, banyak yang menasihati ibu harus percaya dan mencobanya juga. Maklumlah, alam timur masih penuh dengan hal-hal gaib, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan mistik. Semua itu ibu lakukan untuk mendapatkan engkau, Mani. Betapa ibu mendambakan kelahiranmu, Nduk.
Soal nomor 17. Keterkaitan watak tokoh ibu, seorang yang bimbang pada kutipan tersebut, dengan kehidupan sehari-hari adalah A. Pasrah pada kehendak yang maha kuasa. B. Prinsip seseorang akhirnya goyah mendengar nasihat orang. C. Berusaha keras dan berserah diri kepada Tuhan. D. Bersemangat karena ingin mendapatkan anak secara medis. E. Menjunjung tinggi logika dalam berusaha mendapatkan anak. Soal nomor 18. Konflik yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah A. Harus menemui orang yang disebut orang pintar. B. Tokoh ibu yang tidak percaya pada semua yang tidak masuk akal. C. Tokoh ibu menuruti kata orang untuk berobat kepada orang pintar. D. Keinginan untuk segera mendapatkan keturunan. E. Tidak mempercayai mistik, tetapi tetap melakukan pekerjaan itu. Soal selanjutnya, cermati penggalan hikayat di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 19 dan 20. Maka di dalam antara menteri yang banyak itu, ada seorang menteri tua dari para menteri yang banyak itu. Maka ia pun berkata, maka segala menteri dan hulu balang pun tersenyum seraya berkata, jika sungguh Tuan hamba bersaudarakan hamba sekalian ini, dengan tulus dan ikhlas, hendaklah Tuan hamba katakan jika apa sekalipun. Setelah itu, menteri tua itu pun berkatalah, katanya, bahwasanya hamba ini mendengar, tatkala hamba lagi kecil dahulu, perkataan marhum yang tua itu, maka sabdanya marhum itu, adapun akan negeriku ini, jikalau tiada lagi rajanya, maka hendaklah dilepas gajah kesaktian itu. Barang siapa yang berkenan kepadanya, ia itulah raja olehmu, supaya sentosa di dalam negeri ini. Setelah didengar oleh sekalian menteri dan hulu balang itu akan kata menteri itu, maka sekaliannya pun berkenanlah di dalam hatinya. Soal nomor 19. Karakteristik sastra Melayu berupa kemustahilan dalam kutipan tersebut adalah A. Pemilihan raja ditentukan oleh seekor gajah. B. Raja yang turun tangan dalam memilih penggantinya. C. Ketidaksentosaan dalam sebuah negeri yang dipimpin raja yang baik. D. Keberatan raja yang menyerahkan gajah saktinya kepada menteri. E. Sebuah negeri yang dipimpin oleh seekor gajah. Selanjutnya, soal nomor 20. Nilai budaya yang terkandung dalam kutipan sastra Melayu klasik tersebut adalah A. Melakukan pemilihan raja berdasarkan adat kebiasaan di zaman pendahulunya. B. Menurunkan tahta kerajaan kepada generasi garis keturunan raja. C. Kebiasaan Tuan Putri tidak boleh berbicara bila berhadapan dengan seorang raja. D. Anggapan bahwa seorang raja harus dihormati dan didengar perintahnya. E. Seorang menteri dan hulu balang raja tidak boleh menentang perintah raja.
Selanjutnya, soal nomor 21. Cermati petunjuk kerja berikut. Cara mengaktifkan kartu ponsel Anda. Pertama, ponsel mati atau off. Kemudian, masukkan kartu ponsel Anda. Hidupkan ponsel Anda atau on. Selanjutnya, gosoklah panel pada kartu user ID dengan hati-hati untuk mengetahui PIN Anda. Berikutnya, masukkan kode PIN yang berjumlah 4 angka secara benar dengan cara ketik kode PIN. Kemudian tekan OK atau yes. Tunggu kode jaringan Satellindo GSM muncul di layar ponsel. Lakukan panggilan telepon ke nomor apa saja, bebas pulsa atau bukan bebas pulsa, dan dengarkan petunjuk yang disampaikan untuk memilih bahasa pengantar layanan Anda. Lalu pastikan panggilan Anda dijawab. Kartu ponsel Anda telah aktif dan siap digunakan. Pernyataan yang tidak sesuai dengan cara mengaktifkan kartu ponsel di atas adalah: A. Kartu ponsel dimasukkan dalam keadaan ponsel mati. B. Untuk mengetahui PIN dapat dilakukan dengan menggosok panel pada kartu user ID. C. Kode PIN dimasukkan dengan cara mengetik kode PIN kemudian tekan on. D. Setelah jaringan Satellindo GSM muncul, dapat dilakukan panggilan ke nomor apa saja. E. Kartu ponsel siap digunakan setelah panggilan ke nomor apa saja telah dijawab. Lanjut soal nomor 22. Cermati tema karya ilmiah berikut. Tema: upaya meningkatkan minat siswa melalui kegiatan karya ilmiah remaja. Kalimat latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut adalah: A. Kreativitas yang dimiliki siswa pada zaman sekarang berbeda dengan kreativitas siswa yang dimiliki pada zaman dahulu. Itulah yang dilontarkan para pengamat pendidikan mengenai keadaan siswa sekarang dan dahulu sangat berbeda. B. Saat ini banyak orang yang menganggap bahwa minat siswa dalam penulisan karya ilmiah remaja sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan sedikitnya jumlah siswa yang mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah remaja yang diselenggarakan beberapa instansi. C. Jika kita berbicara mengenai lomba karya ilmiah remaja, kita juga membicarakan minat siswa terhadap penulisan karya ilmiah remaja. Minat siswa terhadap karya ilmiah remaja dibuktikan prestasi beberapa siswa di beberapa negara tetangga. D. Oleh karena itu, untuk membuktikannya, penulis akan menyelidiki dan memaparkan dalam karya tulis agar lebih jelas masalahnya dan mengenai sasaran. E. Siswa zaman dahulu tidak senang melakukan penelitian terhadap masalah yang sedang berkembang. Hal tersebut berbeda dengan kondisi siswa saat ini, yang selalu aktif melakukan penelitian dimanapun mereka berada.
Soal nomor 23. Perhatikan penulisan judul karangan ilmiah berikut. Penerapan karakter bangsa dalam meningkatkan kualitas siswa MA. Penulisan judul karangan ilmiah yang tepat adalah: perhatikan setiap penulisan huruf kapital pada pilihan jawaban dengan cermat ya. A. Penerapan karakter bangsa dalam meningkatkan kualitas siswa MA. B. Penerapan karakter bangsa dalam meningkatkan kualitas siswa MA. C. Penerapan karakter bangsa dalam meningkatkan kualitas siswa MA. D. Penerapan karakter bangsa dalam meningkatkan kualitas siswa MA. E. Penerapan karakter bangsa dalam meningkatkan kualitas siswa MA. Sekali lagi, dalam menjawab, perhatikan penulisan huruf kapital. Soal nomor 24. Cermati paragraf berikut. Pagi ini tak seperti biasanya. Padahal jam telah menunjukkan pukul 8 pagi. Kabut begitu tebal. ... Hanya 3 meter. Nyala lampu kendaraan bisa menembus pandangan. Solo yang hanya memiliki ketinggian 100 meter di atas permukaan laut sepertinya tak masuk akal diselimuti kabut. Tak terasa bajuku basah kuyup. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf deskriptif yang rumpang untuk mengisi titik-titik di atas adalah: A. Jalanan macet karena lalu lalang kendaraan begitu padat. B. Orang-orang berlari-lari pagi menghirup udara sejuk sambil bercanda. C. Ku ambil jaket untuk menutupi tubuhku yang terasa dingin sampai menusuk tulang. D. Aku langkahkan kakiku dengan hati-hati karena jalan setapak yang menghubungkan antar bukit sangat licin. E. Matahari tak mampu menembus apalagi menghangatkan jalanan seluruh kota ini. Soal nomor 25. Cermati teks berikut. Ketika sedang berada di perpustakaan sekolah, ia melihat si Dilan, karya Pidi Baik bertengger di atas novel Sapardi Djoko dan Putut B.A. Si Dilan berwarna kebiruan yang bersampul plastik bening. Kemudian ia berpikir akan meminjam suatu koleksi dari sana. Kata yang tepat untuk mengganti kata yang bercetak miring adalah: A. Buku Dilan tampak biru 1. B. Buku Dilan agak biru 1. C. Buku Dilan agak biru seorang. D. Buku Dilan kebiru-biruan sesuatu. E. Buku Dilan tampak biru 1. Soal nomor 26. Cermati paragraf berikut. Peta gempa nasional idealnya terus dimutakhirkan seiring dengan adanya penemuan baru, kebaruan metodologi, serta teknik perhitungan. Dari data penambahan sumber-sumber gempa ini, pada akhirnya
akan dibuat peta gempa nasional. Revisi data sumber gempa ini akan menjadi dasar perhitungan bagi penentuan standar nasional Indonesia untuk kekuatan titik-titik-titik bangunan atau infrastruktur. Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Material, B. Kontrol, C. Mobilitas, D. Modifikasi, E. Konstruksi. Selanjutnya, soal nomor 27. Cermati paragraf berikut. Sebelum matahari terbit, ia sudah membantu tetangga sebelah rumahnya. Ia pergi ke pasar dan membuka warung makan milik tetangganya itu. Jika ia rajin membantu tetangga tersebut, ia akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000 sehari. Uang tersebut ia gunakan untuk jajan dan ongkos ke sekolah. Akan tetapi, bila ia malas, ia tidak akan mendapatkan uang harian dari tetangganya itu. Konjungsi subordinatif syarat dalam teks di atas adalah A. Jika, bila, B. Sebelum, dan C. Akan tetapi, dan D. Ke itu. E. Dari bila. Lanjut soal nomor 28. Cermati paragraf tesis dan kalimat-kalimat argumentasi berikut. Tesis. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah mengenal tanaman lidah buaya lengkap dengan manfaatnya. Manfaat tumbuhan yang bernama Latin aloe vera ini tidak hanya sebagai penyumbur rambut, tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kalimat-kalimat argumentasi. 1. Lidah buaya mempunyai efek antibakteri dan anti jamur. Sifat ini membuat lidah buaya menjadi salah satu produk alami yang sehat karena memiliki antioksidan yang kuat, mengangkat radikal bebas, dan melindungi tubuh. 2. Daun lidah buaya agak runcing berupa taji, tidak tipis, getas, bagian samping bergerigi, dan mempunyai bintik-bintik. 3. Gel atau jus dari tanaman lidah buaya secara tradisional digunakan sebagai obat untuk diabetes karena sifatnya menurunkan kadar gula. 4. Biasanya tanaman ini ditanam di dalam pot atau pekarangan rumah untuk dijadikan tanaman hias. 5. Daun lidah buaya mengandung air. Oleh sebab itu, tanaman ini dapat bertahan hidup di tempat yang memiliki suhu panas. Kalimat argumentasi yang dapat mendukung tesis tersebut adalah A. 1 dan 2,
B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. 4 dan 5. Kita lanjutkan soal nomor 29. Cermati paragraf berikut. 1. Bagi beberapa daerah-daerah baru, sektor pertambangan membawa angin segar. 2. Di tengah sulitnya membuka lapangan pekerjaan, sektor ini bisa menjadi jawabannya. 3. Jika muncul kesan bahwa kegiatan tambang lebih sering merusak lingkungan, pandangan ini tidak seluruhnya benar. 4. Karena secara teknis, dampak daripada kerusakan bisa diminimalkan. 5. Apalagi selama ini, sektor pertambangan terbukti memberikan sumbangan cukup signifikan terhadap perekonomian. Kalimat tidak efektif dalam paragraf di atas ditandai dengan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 3 dan 4, E. 2 dan 5. Soal yang terakhir, nomor 30. Cermati kutipan biografi berikut. Kita mengetahui bahwa di samping R.A. Kartini ada pahlawan wanita yang bernama Christiana Martha Tiahahu yang dikatakan berpartisipasi menginspirasi kesetaraan gender dan pemberi semangat kaum perempuan dalam merebut kemerdekaan. Dia membantu mendirikan kubu pertahanan dan mengatur strategi perang. Dia juga dianggap telah membuka kesadaran akan potensi yang dimiliki kaum wanita dan menunjukkan kepada kaum laki-laki bahwa kemampuannya patut diperhitungkan. Dia membuktikan bahwa dia seorang patriotik sejati, yaitu pada usia 17 tahun ikut berjuang. Padahal pada masa itu, dia masih lemah untuk berperan serta dalam perjuangan. Keteladanan tokoh Christiana Martha Tiahahu diungkapkan dalam teks adalah A. Membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi. B. Menginspirasi kesetaraan gender dan berjiwa patriotik. C. Laki-laki dengan mengakui kemampuan kaum perempuan. D. Semangatnya telah banyak ditiru oleh kaum perempuan. E. Mendirikan kubu pertahanan dan strategi pertahanan.